yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh disempurnakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Dia Azza wa Jalla. Ahibati billah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Durusun Minal Qur'anil Karim, pelajaran-pelajaran penting dari Al-Qur'anil Karim. Dan kemarin sudah kita bahas ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa mereka? Disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Fauzan, Saleh Fauzan bin Abdullah Fauzan hafizahullah taala. Mereka adalah orang-orang yang menyandang ilmu yang bermanfaat, orang yang berilmu dan dengan ilmu yang bermanfaat dari kalangan para nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, dan juga para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang saleh. Kata Syekh, mereka ini adalah sebaik-baik teman. Dan beliau menegaskan bahwasanya kita dalam menelusuri, dalam menjalani agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, tidak selalu bertabur dengan bunga. Tidak selalu apa yang kita inginkan kita dapatkan, tidak selalu kita mendapatkan penghargaan, penghargaan, pujian, sambutan yang hangat dalam berdakwah, tidak selalu. Makanya kata Syekh, ingat bahwasanya kita enggak sendirian. Ada orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan para anbiya, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin. Mereka, kalau kita bersabar dalam meniti jalan yang telah mereka titi, insyaallah kita bersama mereka dan mereka adalah sebaik-baik teman. Tapi kata Syekh di penghujung penjelasan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, beliau mengatakan, lakin hadza yahtaju ila iman wa qalla man yuwaffaq bidzalika. Tapi ini kalau kita pengen disandingkan dengan Rasulullah SAW, dikumpulkan dengan para syuhada, yang saleh, as-siddiqin, syuhada, was-salihin di surganya Allah Subhanahu wa taala, ini butuh kesungguhan. Yahtaj ila iman, butuh keimanan yang amat sangat kuat. Dan sedikit orang yang mendapatkan taufik, dan sedikit orang yang mendapatkan ini taufik untuk bisa bersama mereka. Ini sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fussilat, dalam surat Fussilat 35, "Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, wa ma yulaqaha illa dzu hazzin 'adzim." Dan tidaklah orang mendapatkan anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang bersabar. Tidaklah orang mendapatkan taufik bisa meniti jalannya Rasulullah SAW dengan baik, setia, istiqamah sampai ajal menjemputnya. Dia di atas tauhid. Ini tidak diberikan kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hawdin 'adzim. Dan tidak mendapatkan kecuali orang-orang yang benar-benar Allah berikan taufik untuk mendapatkan jatah yang amat sangat mulia dan agung dari hidayah ini. Ini jatah dari Allah. Hidayah itu jatah dari Allah yang tidak diberikan kepada sembarangan orang, yang tidak diberikan kepada sembarangan hamba. Pilihan. Hidayah itu pilihan, ya ikhwan. Allah yang memilih. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah juga menyesatkan siapa saja yang dikehendaki. Nasallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, qala Allah Ta'ala ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Manhum, siapa mereka? Manhumul maghdubi 'alaihim, siapa mereka yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala?
Beliau mengatakan, humul ladzina 'alimu wa lam ya'malu. Mereka adalah orang-orang yang tahu petunjuk, tahu ilmu, tapi tidak mengamalkan. Orang yang tahu kebenaran, tahu halal dan haram, tapi tidak mau mengamalkan. Ta'allamul ilma an-nafi' wa faqihu walakinnahum lam ya'malu bi ilmihim. Mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat, Masya Allah, mendengarkan Al-Quran, dilantunkan, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dari ustaz-ustaz ahli sunnah, dan dia memahami benar-benar itu dengan pemahaman yang benar, akan tapi tidak mengamalkan. Fahaula'i maghdubun alaihim, subhanallah. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnahum li'annahum 'asallaha 'ala basiratin. Li'annahum 'asallaha 'ala basiratin. Kenapa dimurkai? Kenapa mereka dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka berbuat maksiat kepada Allah berdasarkan ilmu. Tahu riba itu haram, masih diterjang. Tahu dilarangnya kita demi agama kita, biar terjaga agama kita, dilarang kita duduk-duduk dengan ahli bid'ah, menimba ilmu dari ahli bid'ah. Ini dilarang ya ikhwan. Kita sudah tahu ilmunya, tapi Masya Allah bahkan menjadikan ahli bid'ah sebagai teman dekatnya. Ini kan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat maksiat kepada Rasulullah SAW berdasarkan ilmu. Wahada yashmal kullu man ya'malu kullu man la ya'malu bi'ilmihi fa innahu maghdubun alaih. Ini mencakup seluruh siapa saja yang dia punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Maghdub alaih, dimurkai Allah Subhanahu. Dan dalam barisan terdepan dari kalangan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah Yahudi, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ya ikhwan. Mereka itu makanya orang Yahudi dikatakan ahlu kitab. Apa maksudnya ahlu kitab? Ahlul ilm. Mereka punya ilmu, tahu kebenaran. Sampai Huyai bin Akhtab al-Yahudi, Huyai bin Akhtab. Anda tahu Huyai bin Akhtab? Siapa yang tahu Huyai bin Akhtab? Siapa yang tahu Huyai bin Akhtab? Pembesar Yahudi yang ada di kota Madinah pada zamannya Rasulullah SAW. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mempersunting putrinya. Siapa? Istrinya Rasulullah SAW dari turun Yahudi? Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Bapaknya musuh besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah. Putrinya masuk Islam ya, dan dipersunting oleh Rasulullah SAW. Dulunya budak dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan dinikahi. Jadi termasuk dari ummahatul mukminin, termasuk dari salah satu ibunda kita yang kita cintai, dari istri-istri Rasulullah SAW di dunia dan di akhirat kelak. Biidznillah. Safiyah terkenal di antara istrinya Rasulullah SAW yang paling cantik. Makanya sering terjadi apa yang terjadi di antara istri-istri beliau, terutama Aisyah radhiyallahu taala anha, ada apa? Biasa madunya. Huyai bin Akhtab. Pertama kali Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Pertama kali Rasulullah SAW datang masuk kota Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq di atas untanya.
Huyai ini mengintip dari atas pohon kurma yang paling tinggi di kota Madinah waktu itu. Dia ngintip untuk menyamakan sifatnya Nabi terakhir yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil mereka, kitab Taurat mereka, kitabnya orang Yahudi, Alkitab. Ingin mengecek sama tidak sifat yang disebutkan dalam kitab mereka dengan apa yang ada pada fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia berbicara di hadapan para Yahudi yang lain, dan Huyai bin Akhtab ini dituakan ceritanya dari 3 kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Dia di antara orang yang dituakan. Bahkan memang nomor satunya rujukannya orang Yahudi. Apa yang dikatakan Huyai, maka semuanya ngikut. Ada 3 kabilah besar Yahudi yang ada di kota Madinah. Makanya Huyai sebelum mengambil keputusan untuk difatwakan kepada Yahudi seluruh yang ada di kota Madinah, dia pengen ngecek dulu. Dia pergi sendirian, naik pohon kurma sambil ngintip. Benar enggak ini nabi yang terakhir sebagaimana disebutkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat dan juga Injil. Kemudian dia lihat, subhanallah ya ikhwan, mia-mia. Apa mia-mia? 100% sama. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Apa yang disebutkan dalam kitab mereka, begitulah yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Huyai turun dari pohon kurma tersebut dan menemui kaumnya, dan kaumnya nunggu, semuanya sudah kumpul. Huyai datang, ditanya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi kota Madinah pakai bahasa Arab, ngomongnya pakai bahasa Arab. Masya Allah, kalah antum dengan orang Yahudi, kalah antum. Malu kita ya. Kita Muslim tapi nggak bisa ngomong bahasa Arab. Orang Yahudi ngomong pakai bahasa Arab. Huwa, nggak mau menyebut nama Muhammad. Ini kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Huwa, apakah dia itu dia? Kurang ajar. Nggak mau menyebut kata-kata Muhammad, nggak mau. Apakah dia itu dia yang disebutkan dalam kitab kita? Huyai mengatakan, huwa. Iya, itulah dia. Nabi sudah disebutkan dalam kitab kita, sifatnya sudah nggak meleset sudah. Ini orangnya. Kemudian kaumnya mengatakan, famada a'dadta lahu. Terus apa sikapmu? Apa sikapmu wahai Huyai? Dia mengatakan dengan lantangnya, a'dadtu lahu adawatan ila yaumil qiyamah. Aku akan melakukan permusuhan dengan dia. Aku akan kibarkan bendera permusuhan dengan dia sampai hari kiamat. Luar biasa. Dah tahu benar loh ini. Ini yang harus Nabi, yang harus mereka imani. Bahkan mereka tunggu-tunggu. Makanya kenapa orang Yahudi itu memilih Madinah sebagai tempat tinggal? Mereka amat sangat berharap kalau Nabi yang terakhir itu dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Ternyata bukan. Ternyata dari keturunannya Ismail alaihissalam, bangsa Arab. Orang Arab asli, keturunannya Ismail alaihissalam, bukan keturunannya Ya'qub, bukan keturunannya siapa? Israel. Nah, Ya'qub alaihissalam.
Ah, hasad teman, dengki, mau lepas itu jantung mereka, mau copot rasanya saking dengki sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mereka berbuat maksiat kepada Allah berdasarkan apa? Ilmu. Jadi kita ini berilmu, ngaji, yahono yah ini, tahu yahono yah ini. Dari dulu sampai sekarang kok ngaji, gak ada perubahan. Gak ada perubahan, gitu aja. Ibadahnya juga gitu aja. Akhlaknya yo stagnan gitu aja. Gak ada perubahan. Maaf akhi, kelihatannya ada yang salah. Afwan akhi, kelihatannya harus perbaiki diri kita ini. Sholat sering terlambat. Afwan. Sudah lama ngaji, gak ada perubahan. Masih bermudah-mudah. Dengan majang-majang foto dia yang gak ada manfaatnya. Bermudah-mudah dengan pakaian-pakaian juga syar'i. Ini hati-hati. Hati-hati. Ada sebagian dari ikhwah kita pakai celana-celananya Masya Allah. Anak udah saya sampaikan. Kalau sujud kayak kelihatan semangka atau mewar di belakangnya. Ini sebagian ustadz kita berfatwa tidak sah. Sebagian asatidzah kita berfatwanya tidak sah. Pakai celana-celana yang pensil, jogger dan segala macam yang ngepres sekali dan tidak tertutup dengan jubah atau tidak tertutup dengan sarung. Ini hati-hati, teman. Ini pakaian ini fungsinya apa ini? Menutup aurat dan perhiasan. Dan tidak mesti orang yang ahli sunnah, sunni salafi harus pakai jubah. Tidak mesti. Tidak mesti. Dan anak tidak memfatwakan begitu, enggak. Tapi hendaknya antum hargai diri antum. Hargai diri antum. Nah, pakai yang syar'i. Akhwat juga begitu. Sudah lama ngaji, bukan semakin rapat hijabnya, tapi macam-macam hijabnya dipakai. Kadang terlalu sempit, terus pakai tas tanpa bermudah-mudah pakai tas ini, sehingga tasnya itu tali tasnya itu membentuk postur tubuhnya. Sudah lama ngaji bukan tambah semakin malu. Namanya wanita itu harus memiliki sifat apa? Malu, bukan tambah malu. Tapi tambah suka keluyuran, keluar rumah tanpa ada alasan yang dibenarkan. Wanita itu tinggal di rumah itu azimah, hukum syar'i, paten. Keluar dari rumah itu darurah, dalam kondisi darurat. Apa dalilnya? Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Ini akhwat sudah lama ngaji, bahkan Masya Allah sering jadi penggerak dakwah atau termasuk dari EO kajian Islam besar begitu, tapi nggak menjadi contoh yang baik. Ini kelihatannya ilmunya nggak bermanfaat. Ada ikhwah ketemu dengan saya di Solo, ini kejadian. Dia ketua panitia daurah. Waktu sesi antara sesi satu dengan sesi berikutnya kan ada jeda. Anak masuk ruangan, dia
ngobrol sama saya, Ustaz, anak berkali-kali melamar akhwat tapi ditolak terus, Ustaz. Anak lihat dia dan baru saja sholat zuhur, namun dia terlambat 2 rakaat atau 3 rakaat begitu. Padahal panitia, situ rambutnya gondrong, kukunya ini panjang-panjang sekali, masya Allah. Akhirnya katanya harus ada yang antum perbaiki pada diri antum. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Antum tadi terlambat sholat, perbaiki hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa. Ilmu ini bukan tujuan, ilmu ini bukan tujuan. Antum datang di sini bukan tujuannya untuk ilmu, tapi tujuannya ingin mendapatkan ilmu terus diamalkan. Untuk ilmu itu sudah berat, mengamalkan lebih berat. Tapi kalau antum sampai cuma nuntut ilmu saja, berarti antum tertipu. Berilmu tapi tertipu. Berilmu tapi dikelabui oleh syaitan. Makanya tidak. Ada ikhwan, padahal juga ngaji loh, Ustaz, ikhwanya sering ngobrol bareng kita. Kamu kok begini-begini ya? Padahal juga ngaji loh, Ustaz. Sudah lama ngaji sama kita. Bukan masalah ngaji atau tidak ngajinya. Berarti ngajinya tidak, ilmunya tidak bermanfaat. Karena ilmu itu ada 2 macam. Ilmu nafi' wa ilmu ghairu nafi'. Maka Rasulullah SAW beliau berlindung kepada Allah. Wa ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa tanda-tandanya ilmu yang tidak bermanfaat? Tidak berbuah aman. Tidak semakin buat kita takut sama Allah. Tidak semakin membuat kita tunduk dan kuat ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah. Ini berarti tidak bermanfaat. Semakin ngaji, semakin mulutnya itu masya Allah. Semua orang dihajar semuanya. Semuanya kena semuanya. Antum duduk di majelis dia, isinya cuma beberin aibnya orang. Padahal dia berilmu katanya, berarti kan tidak bermanfaat ilmunya. Ini hati-hati akhwan, sering ngobrol, duduk-duduk habis pengajian, kadang-kadang sering ngobrolin akhwat yang lain. Ini hati-hati, hati-hati. Jangan ikuti manhajnya Huyai bin Akhtab Yahudi. Tahu hukum rokok itu sudah haram umpamanya. Ada yang sudah tahu, ikhlasnya sudah tahu, tapi masih dilakukan. Karena tinggal satu ini yang belum bisa anak tinggalin. Bahkan anak negur seorang anggota polisi di Polda. Duh, masih merokok loh. Siap, masih bos. Pelanggaran kamu. Tapi saya merokok ini tahu hukum ini haram, bos. Dia tambah berat. Tambah berat. Dia berbuat maksiat berdasarkan apa? Ilmu. Ya kalau haram sudah tinggal, insya Allah sana tinggal. Masih dihisap juga. Untung tidak anak suruh push up. Saya kalau sama anggota begitu ya, ini bahasa saya sama teman-teman di Polda, di TNI gitu. Kalau mereka berbuat kesalahan push up, tak suruh begitu. Karena ya biasa kita sering canda begitu. Tapi push up beneran mereka. Push up gitu. Terlambat, pelanggaran, push up, siap push up begitu kayak komandan aja gitu. Makanya kalau ikhwah ini kerjanya nggak benar, jangan macam-macam begitu. Jangan datang ke sini sebelum bawa barang. Begitu anak buah. Ya harus latihan, harus begitu memang. Laki-laki itu harus bertanggung jawab, hebat, bagus kerjanya.
Begitu. Itu yang saya dapat pelajaran dari mereka juga. Ini teman-teman tuh rapi gitu. Kajian kalau di Batalion Penolaman Sebrasta itu di Solo itu setengah jam sebelum acara sudah 500 personel udah lengkap. Kepala tegak begini, duduk, nggak ada yang ngobrol. Belum datang ustaznya itu. Coba kalau pengajian seperti itu, nulis, ngantuk di gambar, kayak gitu tuh. Masya Allah, berhasil kayak gini. Coba kita, masa dulu ustaznya. Sampai anak tanya sama komandannya, izin komandan, saya terlambat ya. Oh, bukan ustaz, mereka sudah setengah jam tadi sudah setengah. Beginilah bedanya antara sipil dengan militer, Ustaz. Begini. Oh iya, oke. Masya Allah. Bagus ini. Jadi nggak semuanya militer keras. Tidak ada yang bagus yang untuk kita tiru. Nah, tidak terlambat ngantuk lagi. Allah Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waladhdallin. Ini ayat yang terakhir atau kalimat dari surat Al-Fatihah yang terakhir. Waladhdallin. Lihat di sini ada ini mad sikal di sini. Mad sikal itu mad yang sakil, mad yang panjangnya itu harus maksimal panjangnya. Karena di situ ada mad ketemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Waladhdallin harus tambahkan tasydidnya. Bukan waladhdallin. Nah, keliru dan tidak sah Fatihah. Nggak main-main ini Al-Fatihah. Saya harus perhatikan ini. Walau dari situ ada alif lam masuk ke dad. Bukan walau bukan waladhdallin, tidak ada tasdidnya, juga tidak benar. Sesuai dengan qiraah Hafs dan Asim. Siapa mereka? Apa maksud dari waladhdallin? Ad-dallun hum alladzina ya'maluna biduni ilmin. Keterbalikannya, orang yang mengamalkan amalan beribadah kepada Allah tapi tidak ada landasan ilmunya. Keterbalikannya dari maghdub alaih. Kalau maghdub tadi tahu tapi nggak diamalkan. Kok ini semangat beramal tapi tidak ada petunjuknya, tidak sesuai dengan petunjuk. Beramalnya tidak sesuai dengan petunjuk. Sudah semuanya sendiri, ijtihad sendiri, pokoknya bismillah aku pengennya ini ibadah. Tidak ada petunjuknya. Nggak ada perintahnya. Nggak ada anjurannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum laysu ala hudan. Mereka tidak di atas petunjuk. Mathalu man yamshi wa huwa la ya'rifu at-tariq. Permisalan mereka seperti orang yang berjalan menuju sebuah jalan, ingin menuju sebuah tujuan tapi tidak tahu jalan. Tapi tidak tahu apa? Jalan. Mau kemana? Kertamati, Texasnya Palembang, maunya begitu. Kertamati sini, lurus ke sana, tembus Ampel. Enggak, saya punya jalan sendiri. Yang dia ke sana, maunya ke barat sana. Jadi jalan tidak tahu jalan. Jelas tersesat orang seperti ini. Alaysa alladhi yamshi fil barri wa huwa la ya'rifu at-tariq yuqalu lahu fil lughati ad-dall. Kata beliau hafizahullah taala, bukankah orang yang menelusuri sebuah jalan dan dia enggak tahu jalan
dikatakan orang ini tersesat, kata beliau, wa annahu ala khatarin minal halak, dan orang seperti ini kok sudah nggak tahu jalan dan tersesat, khatar, bahaya. Antum masuk ke Rubul Khali di Jazirah Arab, ada namanya 1/4 bagian dari Saudi Arabia, 1/4 dari bagian Saudi Arabia itu sahra, padang pasir yang kosong tanpa ada penduduk. Antum masuk di situ binasa. Sudah. Orang tersesat karena pasirnya hidup, bisa pindah-pindah gitu kena angin. Bahaya di sini. Bahkan pernah ada kejadian di Saudi itu pencuri nyuri ketahuan, dikejar, dan dia larinya ke sahra, larinya ke padang pasir, mati ya. Sehari 2 hari kemudian ditemukan mati, nggak ada apa-apa, nggak tahu jalan juga. Bahaya itu, halak, bisa binasa dia. Walladzi ya'malu biduni ilmin dhalin fi syarr. Demikian juga orang yang beramal, mengamalkan sebuah ibadah, mengatasnamakan ini ibadah, tapi tanpa ada dasar petunjuknya, tanpa dasar ilmu, maka dia tersesat dalam agama. Wal'iyadu billah. Dan ini lebih berat, sesat dalam agama itu lebih berat daripada kata sesat di dunia ini. Sesat jalan lebih berat. Wa in kana ya'mal, meskipun dia amalnya luar biasa, Masya Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya mungkin, anggapan dia, nangis-nangis, teriak-teriak bahkan, dan yang dia inginkan adalah surga. Yang dia inginkan adalah surga. Siapa saja, siapa saja yang berzikir, Masya Allah, sampai muter-muter, sampai pingsan, sampai kok sholawat sampai goyang-goyang. Kalau antum tanya, antum apa sih yang antum inginkan? Pengennya apa? Pengennya apa itu? Karena pengen masuk surga, ketemu dengan Rasulullah SAW. Berarti kan tidak benar. Karena dia berjalan bukan di atas jalan yang sahih, dan ini tidak bermanfaat baginya. Dan ini tidak bisa, cara seperti ini, beribadah yang dia lakukan ini tidak akan bisa menyampaikan dia kepada Allah Azza wa Jalla, karena salah jalan. Apalagi sampai ketemu dengan siapa? Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis yang patut dijadikan renungan, Masya Allah. Hadis ini ngeri kalau orang paham. Tapi sayang, saya belum pernah khutbah Jumat itu membahas khotib yang ada di sekitar kita ini loh, maksudnya bukan ustaz-ustaz kita, khotib. Hadis apa? Al-mardududa 'inda al-haud. Hadis yang membahas tentang kaumnya Rasulullah SAW, umatnya Rasulullah SAW itu ditolak nanti di hari kiamat, diusir dari telaganya Rasulullah SAW. Siapa mereka ya kawan? Siapa mereka? Banyak. Ahli maksiat, ada juga ahli bidah yang mengada-ada dalam agamanya Rasulullah SAW, orang yang murtad. Ini semuanya orang-orang yang terusir dari telaganya Rasulullah SAW. Nah, kalau orang paham ini, Masya Allah, takut akhir. Kalau orang merenungi hadis ini takut. Sampai Rasulullah SAW teriak, Rabb, ummati, ya Allah, itu kan umatku, kenapa diusir? Sebutkan hadis, dan riwayatnya banyak hadisnya, Bukhari, Muslim, Bukhari, ada riwayat Muslim, Masya Allah, syibhul mutawatir, hampir-hampir mutawatir hadisnya. Nah, insyaallah kita akan teruskan pembahasan selanjutnya setelah sholat bi'idnillahi ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.